Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Tiara Putri NIM 112110992 dari kelas MA 21C04 mata kuliah Akuntansi Manajemen Universitas Pelita Bangsa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini dan saya akan membuat video akuntansi manajemen dengan tema perilaku biaya menggunakan metode kuadran terkecil dan titik tertinggi dan terendah. Analisis studi kasus di PT Libolon Indonesia. Apakah teman-teman tahu apa itu perilaku biaya? Perilaku biaya merupakan hal penting yang harus diketahui, dipahami, dan dikuasai berkaitan dengan pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan atau aktivitas. Perilaku biaya itu penting dalam manajemen karena memungkinkan perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat terkait penentuan harga, pengendalian biaya, dan perencanaan anggaran. Karena manajer harus mengetahui bagaimana biaya tetap dan biaya variabel bekerja untuk membuat keputusan yang tepat. Salah satu metode paling sederhana adalah metode titik tertinggi dan terendah. Metode ini menggunakan data dari kolom aktivitas tertinggi dan terendah untuk menghitung biaya, variabel per unit, dan biaya tetap. Tetapi, metode ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan dua titik data. Oleh karena itu, ada metode lainnya yaitu metode kuadrat terkecil atau biasa disebut regresi linear. Metode ini meminimalkan error atau selisih antara data aktual dengan garis yang dihasilkan. Di samping merupakan tabel data perusahaan tekstil selama 1 tahun 12 bulan dengan mengambil data perusahaannya yaitu volume produksi yang dimana kita sebut saja dengan X dan total biaya kita sebut dengan Y. Berikutnya kita mulai saja menghitung metode titik tertinggi dan terendah. Pertama kita perlu memilih dua titik data pada bulan volume titik tertinggi dan bulan titik terendah seperti pada gambar di titik terendah yaitu X 2.300 dan Y 750 juta rupiah. Dan titik tertingginya yaitu X 4.500 dan Y 1.230 juta rupiah dan mendapatkan selisih 2.300 sampai 4.500 sama dengan 2.200 dan Y 1.230 juta rupiah dikurang 750 juta rupiah sama dengan 480 juta rupiah. Penyelesaian metode titik tertinggi dan terendah B biaya variabel per jam sama dengan 480 juta rupiah dibagi 2.200 sama dengan 218.182. Biaya tetap dihitung dengan cara A sama dengan biaya total dikurang biaya variabel jam dikali jam. Misalnya jam maksimum, biaya total sama dengan 1.230 juta rupiah. Setelah itu masuk rumus, biaya variabel jam dikali jam sama dengan 218.182 yang dimana kita ambil dari variabel per jam dikali 4.500 sama dengan 981.819.000 rupiah, maka biaya tetap dihitung sama dengan 1.230 juta rupiah sampai 981.819.000 rupiah sama dengan 248.181.000 rupiah. Dengan demikian persamaan fungsi biaya Y sama dengan 248.181.000 rupiah tambah 214.286 rupiah ES. Metode kuadrat terkecil atau least square. Dengan metode ini, data akan lebih akurat. Metode ini menggunakan semua data bukan hanya dua titik saja. Yang pertama hitung X dikali dengan Y seperti tabel tersebut, lalu dijumlah dari hasil X dikali Y. Kemudian setelah itu hitung X kuadrat tersebut. Kemudian dijumlah keseluruhan hasil dari X kuadrat tersebut. Selanjutnya menghitung regresinya. B sama dengan N sigma Z dikurang sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Selanjutnya rumus yang A-nya A sama dengan sigma Y dikurang B sigma Z dibagi N. B sama dengan 12 kali 47.105 miliar rupiah dikurang 44.600 rupiah
dikali 12.460 juta rupiah dibagi 53.720.000 rupiah sama dengan 9.544 miliar rupiah dibagi 53.720.000 rupiah sama dengan 177.662 rupiah. A sama dengan 12.460 juta rupiah dikurang 177.662 rupiah dikali 44.600 rupiah lalu dibagi 12. A sama dengan 4.536 juta 276.992 rupiah dibagi 12 sama dengan 378.023.083 rupiah. Lanjut ke biaya variabel sama dengan 177.662 rupiah dikali 1.000 rupiah sama dengan 177.661.951 rupiah. Biaya tetap sama dengan 378.023.083 rupiah dikali 1.000 rupiah sama dengan 378.023.082.651 rupiah. Jadi persamaan pola perilaku biaya sebagai berikut: YABES Y177.661 rupiah biaya variabel tambah 378.023.082.651 rupiah biaya tetap sama dengan 378.200.744.602 rupiah ES. Kesimpulannya adalah bahwa metode kuadrat terkecil memberikan estimasi yang lebih akurat dibandingkan dengan metode lain. Estimasi yang lebih akurat ini dapat menghasilkan dampak besar dalam pengambilan keputusan di perusahaan, terutama saat menentukan harga jual produk atau merencanakan produksi. Meskipun perbedaannya mungkin tampak kecil, dalam praktiknya, ketepatan estimasi ini penting karena mempengaruhi keputusan bisnis yang kritis seperti strategi, penetapan harga, dan perencanaan operasional. Penggunaan metode yang lebih akurat dapat membantu perusahaan mengelola biaya secara lebih efisien dan meningkatkan profitabilitas. Hal ini penting bagi manajer untuk memahami bagaimana kedua metode kuadrat terkecil dan metode titik tertinggi terendah bekerja, serta memilih metode yang paling sesuai dengan situasi perusahaan. Pada perusahaan tekstil, metode kuadrat terkecil lebih disarankan karena memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai perilaku biaya. Namun, metode titik tertinggi dan terendah tetap bisa digunakan ketika data yang dimiliki terbatas, meskipun bersifat lebih sederhana. Sedikit penjelasan mengenai studi kasus perilaku biaya di perusahaan tekstil. Terima kasih.